Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari anggota kelompok akan mempresentasikan materi yang berjudul HIV atau AIDS. Selamat menonton teman-teman. HIV itu HIV yang merupakan singkatan dari Human Immunodefficiency Virus adalah virus penyebab AIDS. Virus ini menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh dan sehingga kita tidak bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita. HIV dapat ditularkan melalui 4 cara, yaitu hubungan seks, anal, oral, vaginal yang tidak terlindung dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Penggunaan jarum suntik atau jarum tindik secara bergantian dengan orang yang terinfeksi HIV. Ketiga, ibu hamil penderita HIV kepada bayi yang dikandungnya. Yang keempat, kontak darah atau luka dan transfusi darah yang tidak tercemar virus HIV. HIV tidak menular melalui satu, gigitan nyamuk, orang bersalaman, 3, penciuman, 4, orang berpelukan, 5, makan bersama atau piring dan gelas, 6, tinggal serumah. Apakah AIDS itu? AIDS adalah sindroma menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Bagaimana mengetahui tanda atau gejala AIDS? Kehilangan berat badan secara drastis, diare yang berkelanjutan, pembengkakan pada leher dan atau ketiak, batuk terus menerus. Jika ada orang menunjukkan salah satu dari gejala di atas, kan berarti terinfeksi HIV. Untuk memastikan segera layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan tes darah HIV. Bagaimana mengetahui orang yang sedang terinfeksi HIV? Hanya melalui penglihatan, Anda tidak bisa tahu apakah seseorang sudah terkena HIV atau tidak. Pada kenyataannya, satu-satunya cara untuk mengetahui hal ini adalah melalui tes darah HIV. Di Indonesia terdapat cukup banyak lembaga survei masyarakat yang dapat mendapatkan pelayanan tes darah. Penanganan pasien HIV berdasarkan tingkat keparahannya. Penyakit HIV stadium 1. Yang pertama, biasanya tanpa gejala. Yang kedua, mampu melawan infeksi dengan baik. Ketiga, kehidupan sehari-hari tampak normal. Cara penanganannya, yang pertama, pola hidup yang positif dan sehat. Olahraga 20 menit dalam setiap hari dan juga makan secara teratur. Yang kedua, pemeriksaan dokter berkala, screening IMS, Respa, vaksinasi. Penyakit HIV stadium 2. Infeksi ringan lebih sering daripada biasa, seperti ruam, infeksi kulit, sariawan, demam, infeksi saluran pernapasan yang berkambuh. Selanjutnya adalah umumnya kehilangan berat badan di bawah 10%. Yang ketiga, dapat merusak kehidupan sehari-hari seperti biasa. Penanganan sama seperti stadium 1, pola hidup yang sehat dan positif, pemeriksaan screening, seks lebih aman dan juga vaksinasi. Yang kedua, pengobatan didioinfeksi. Yang ketiga, pertimbangkan profilaksis atau kontrimoksason. Selanjutnya adalah penyakit HIV stadium 3. Pertama, infeksi oportunistik yang lebih parah seperti pneumonia, meningitis, kandidasis mulut, diare kronis, demam terus-menerus dan juga banyak baru. Selanjutnya, kehilangan berat badan lebih dari 10%. Dan terakhir, kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Penanganan sama seperti stadium 1, pola hidup yang positif dan sehat, pemeriksaan screening seks lebih aman dan juga vaksinasi. Yang kedua, terapi ART. Yang ketiga, pengobatan dini untuk infeksi. Dan yang keempat, profilaksis atau kotimoksason. Selanjutnya adalah penyakit HIV stadium 4. Ini yang lebih parah: diare parah, limfoma, TB luar paru, toxo, CMV, meningitis, cryptococcus, sarkoma kaposi, ensefalopati HIV, kandidasi saluran pekan. Yang kedua, kehilangan berat badan parah atau pasti. Yang ketiga, sering sakit berat atau baru pada pekan kedua. Penanganan
segama pakai kondom, transfusi darah atau komponen darah, bebas HIV, jarum suntik, akupuntur, tindik, dan lain-lain. Ibu dengan HIV jangan hamil, bila melahirkan jangan menyusui. Oke guys, terima kasih.